life began at 40. God's grace, birthday gift from God, or husband gift. I'm pregnant. Dan kita nggak sadar sebenarnya kalau saya hamil, karena saya sedang cuti, suami juga sedang cuti kerjaannya, kami sama-sama memang lagi family time. Setelah 3 tahun tidak pernah keluar dari kota tercinta Palangkaraya. Jadi ini baru pertama kali keluar kota dan kami sedang road trip. Jadi benar-benar gak nyangka kalau ternyata hamil. Kita udah sebulan lebih road trip dan tujuannya yang paling utama sebenarnya setiap kota itu punya kisahnya sendiri. Tapi ada satu kota, this is my hometown, kota kelahiran saya, Bogor. Di sini nggak ada papa mama karena papa mama ada di Palangkaraya. Tapi kita masih punya sahabat-sahabat yang udah rasa saudara, atau ya udah kayak saudara aja, udah deket banget. Ini garis 2 kan Teten udah bilang nih, Mami kata Teten ada dede. Tidak mengapa. Are you kidding? Cuman kan kemarin aku di tempat Ocha reading. Nah makanya itu. Dan something happen, sesuatu yang tak terpikirkan, yang tak terduga terjadi di pit stop kami di Bogor. Baru setelah saya dan suami memutuskan untuk sharing ke anak-anak, mertua dan sahabat kami, Ruben dan keluarga, bahwa kami tes pack kemarin itu garis 2, tapi kami juga nggak yakin karena belum kecek ke dokter USG. Akhirnya kami janjian untuk cek USG ke dokter, sekalian mau cek kenapa, karena saya kayak keluar flek gitu dan berujung bleeding, kayak agak bleeding, kok fleknya makin lama makin banyak. Ternyata Tuhan berencana lain. Ternyata ya saya sepertinya hamil. Kenapa sepertinya hamil? Karena kalau istilah kedokteran itu ada namanya blighted ovum. Jadi hamil kosong.
hamil yang tidak mengandung embrio atau janinnya tidak berkembang. Kenapa sebabnya? Sebabnya kualitas sperma dan ovumnya yang kurang baik. Jadi kalau menurut penjelasan dokter, cepat atau lambat ya toh pasti keguguran. Cuma mungkin karena ya waktunya Tuhan cepat ketahuannya. Jadi yang rencananya mau check up kontrol USG, cek hamil atau enggak, yang ada langsung dikuret. Ya itu juga God's grace, karena kalau dikuret itu operasi, dibius total, jadi harus puasa. Kebetulan juga ya nothing happen by accident ya. Ternyata saya juga belum makan karena kan dokternya janjian rencana jam 10, setengah 10 mau berangkat, ternyata jam 9 ada sesar, jadi ditelepon datang lebih awal, jam 8 kami berangkat, jadi belum sempat sarapan apapun. Nah pas ternyata harus dikuret karena belum makan, jadi bisa langsung prosesnya. Karena ketika di USG sudah ketahuan blighted ovum, posisinya juga bentuknya nggak bulat, pipih, yang artinya tidak baik ya kualitasnya. Dan ketika cek pembukaan ternyata nggak cuma lagi dibersihin darahnya, nggak cuma darah tapi jaringannya sudah keluar. Makin menguatkan dokter, ya ini memang harus keluar. Dan puji Tuhan pertama kali mengalami operasi, bius total, deg-degan, tapi puji Tuhan lancar. Dan akhirnya 1 Agustus 2022 kami kehilangan anak kami yang keempat. Ya boleh dikatakan seperti itu ya. Pertamanya saya bengong, gak nyalain Tuhan pastinya enggak. Bengong karena masih adaptasi dengan situasi ini. Tapi kami berdua sama sekali tidak menyalahkan Tuhan dan sangat bersyukur karena positif side-nya terjadi di Bogor, di kota kelahiran kami, dan dikelilingi dengan orang-orang yang mengasihi kami. Kenapa Bogor ya? Secara manusia kan kami road trip bermacam-macam kota sudah kami kunjungi dan bertemu dengan banyak orang ya, dan ketemu di tiap kota biasanya ada sahabat, ada teman rasa saudara lah bahasanya. Tapi kenapa Bogor? Ya, Jesus know the best. Bogor, meskipun mama papa di Palangkaraya seperti yang tadi saya bilang, tapi banyak sahabat rasa saudara di sini yang sangat menguatkan dan membantu. Thanks for all. Terima kasih buat semuanya yang udah sangat membantu di Bogor. Tanggal 2 Agustus 2022 saya boleh check out dari rumah sakit. Apa rasanya? Rasanya rontok badan kayak habis dikebukin sekampung. Kenapa? Karena saya sempat kontraksi hebat, kayak mau melahirkan aja gitu, kontraksi. Jadi mungkin energinya juga kecapean menahan sakit ya. Terus dibius total, udahan obat biusnya habis, ya berasa gitu rontoknya badan. Tapi ya itu tadi, bersyukur semuanya Tuhan atur dengan indah gitu. Sampai di perjalanan pulang di mobil menuju rumah kami di Bogor, saya biasa ya, perempuan nih, cewek suka rempong gitu. Saya ngobrol gini sama suami, kenapa ya kira-kira ini terjadi,
oh mungkin ya aku berarti udah gak boleh molor-molor lagi nih untuk rencana-rencana yang sebelumnya gitu. Atau kenapa juga ya di Bogor, kenapa gini, saya ada pertanyaan-pertanyaan yang dengan gaya untuk memahami maksudnya Tuhan gitu. Dan respon suami saya ini ngejek banget gitu buat saya. Karena suami saya bilang gini, don't ask why, because the answer always yes and amen. Gak usah tanya deh kenapa, karena kita udah tahu kok jawabannya. Jawabannya pasti selalu iya dan amin. Saya langsung diam. Yes, that's it. Kita gak perlu meraba-raba, menduga-duga, mengira-ngira, menerka-nerka kenapa gitu. Tapi as a believers, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita tahu in Christ kita pasti aman, kita pasti selamat, kita pasti dijaga Tuhan, dan rancangannya Tuhan buat kita pasti yang terbaik. Gak pernah Tuhan sekalipun merancangkan yang buruk, yang jahat, merancangkan bencana, petaka kepada kita, anaknya. Jadi kita cukup yakin dan percaya everything will beautiful in His time. Jadi yes and amen. Dan kami terima itu. Yes and amen. Kami terima dengan rasa syukur. Karena semuanya ini karena kemurahan Tuhan. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan-Nya. Thank you Jesus. Thank you Bogor. Thank you dokter. Thank you semua sahabat-sahabat. Yang terbaik Tuhan siapkan buat kita semuanya. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.